Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihontu Namo Buddhaya. Seharusnya hari ini yang menyampaikan Dhamma di sana itu Supati Wasu, tapi beliau berhalangan, beliau meminta saya untuk menggantikannya. Topiknya tetap yang dari suhu ya, saya dikasih makna Waisak dalam kehidupan sehari-hari. Dikasih dua pilihan sih, tapi saya pilih yang makna Waisak dalam kehidupan sehari-hari. Ntar materinya saya udah buat, cuman lagi dipersiapkan oleh tim IT-nya. Ya, kita tahu sebentar lagi kita akan memperingati hari Tri Suci Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni, hari Minggu. Kita tahu menjelang Waisak, umat Buddha sudah melakukan berbagai aktivitas yang positif. Kita tahu berita besok kan ada Pindapata Nasional yang dilakukan oleh STI, dan juga banyak yang lainnya. STI Sangga Theravada Indonesia dulu kan biasanya di Jalan Gajah Mada, Glodok, kota tua ya sebelum pandemi COVID-19. Tapi besok akan dilaksanakan di MGK Kemayoran ya, Mega Glodok Kemayoran. Itu juga saya lihat di WA grup udah banyak banget. Parkirnya di mana ya? Saya bisa nggak ya? Harus pakai supir yang drop katanya, atau naik Grab katanya. Parkirnya dikasih tempatnya jauh-jauh gitu. Di macam-macam lah, di PRJ, di Wihara Dhamma Caka, tapi kan jauh jalan kaki ke sana gitu ya. Dan ya tim relawan juga sudah kumpul jam 5 pagi katanya untuk menyiapkan makan pagi Bante dulu. Terus baru nanti Pindapata, dan ada truk juga yang sudah disiapkan untuk nanti ya dana-dana dari Pindapata itu kan dimasukkan ke dalam karung-karung terus ditaruh di truk nanti. Nah, ibu bapak saudara-saudari kalau mau ikut ya mungkin desek-desekan gitu ya. Tapi kalau nggak ikut di acara sana juga nggak masalah juga sih. Kita tahu setiap kita memperingati hari Tri Suci Waisak, ya tentu kita bisa melakukan berbagai kegiatan positif kita, terserah kita mau apa. Tapi biasanya kalau di tradisi Mahayana kan vegetarian selama 1 bulan full misalnya. Atau kalau di Theravada menjalankan Atasila, 8 sila juga full gitu ya selama 1 bulan. Nah itu bagus sekali kalau bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak mesti 1 bulan juga sih. Nah, saya juga setiap tahun menjelang Waisak, saya selalu menugaskan mahasiswa saya untuk ya menjalankan Atasila atau vegetarian gitu. Saya bilang boleh 1 bulan, kalau nggak bisa 3 minggu, kalau nggak bisa 2 minggu, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa 3 hari. Kalau nggak bisa juga kebangetan gitu ya saya bilang. Iya, kita umat saudara-saudara kita yang beragama Islam itu setiap mau Idul Fitri kan selalu kan 1 bulan mereka puasa. 1 bulan mereka puasa. Ya, jadi kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam kan setiap mau Idul Fitri mereka puasa 1 bulan di bulan Ramadan gitu. Nah, kita umat Buddha juga sebaiknya begitu gitu. Ya, kita boleh pilih mau Atasila atau vegetarian juga boleh, berpantang makan daging. Kalau bisa 1 bulan bagus sekali, tapi kalau tidak ya 3 hari juga nggak masalah gitu. 3 hari berturut-turut. Nah, saya tugaskan pada mahasiswa kemudian cerita pengalamannya selama menjalankan Atasila bagaimana gitu. Ada yang bilang dulu kalau mereka tinggal di asrama itu kan Atasilanya nggak bareng gitu. Jadi pada saat satu mahasiswa Atasila, temen yang nggak Atasila tuh puter apa tuh
Dulu mah ada TV ya, TV keras-keras gitu kan, jadi mengganggu gitu. Tantangan lah saya bilangnya. Terus mereka lagi atas sila tidak makan, toto ini makan gitu kan. Ya tapi sekarang udah enggak lah. Sekarang itu mahasiswa yang zaman dulu. Kalau sekarang rata-rata ya kalau atas sila mereka bareng-bareng atas silanya. Nah itu kan bagus sekali ya. Oke, jadi saya diminta oleh Supati untuk memilih topik antara makna Waisak dalam kehidupan sehari-hari atau A. Kalyana Mita. Tapi saya pilih makna Waisak lah, karena kita kan sebentar lagi juga mau Waisak gitu ya. Nah kita pada umumnya pasti Anda semua tahu gitu makna Waisak. 3 peristiwa penting, tapi saya harapkan tidak hanya itu yang kita pahami gitu, tapi kita harus bisa melihat jauh ke dalam makna Waisak yang sesungguhnya gitu ya. Nah ini ya biasa di sekolah-sekolah juga dari SD anak-anak udah dikasih tahu kan 3 peristiwa penting yang terjadi pada pribadi Buddha Gautama. Ya jadi momentum untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu apa? Saat kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini di bawah pohon sala pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian pencapaian Bodhi, pencapaian kesempurnaan di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya pada tahun 588 sebelum Masehi pada usia 35 tahun. Kemudian saat wafat atau parinibbana Buddha Gautama di kota Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Nah, 3 peristiwa penting itu terjadi pada hari dan bulan yang sama, hanya tahunnya aja berbeda. Nah, kita umumnya semua sudah tahu biasanya umat Buddha ya. Nah, tetapi kita akan melihat lebih jauh lagi makna yang sesungguhnya. Ya, hari suci Waisak dirayakan oleh umat Buddha dengan berbagai cara. Ya, biasa melakukan puja. Ya pada hari suci Waisak pasti kita melakukan puja bakti kan ya. Upacara-upacara ritual. Nanti Wihara Pluit Dhammasuka juga akan mengadakan puja bakti Waisak ya. Nah itu wajib lah ya biasanya. Maksudnya itu kan sebagai salah satu wujud kita, bakti kita kepada Buddha Gautama, kepada diri kita juga ya. Maksudnya untuk sebagai umat Buddha gitu. Jadi kita melakukan puja bakti seperti ya umat-umat yang beragama lain juga gitu kan, pada hari sucinya mereka, pada hari rayanya mereka pergi ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan ya seperti sholat, misa di gereja-gereja dan lain-lain. Nah kita kalau umat Buddha Waisak ya tentu di wihara-wihara. Nah kita umat Buddha merayakan Waisak, umat Buddha Indonesia merayakan Waisak sejak kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Kita tahu dulu agama Buddha di Indonesia pernah jaya pada zaman kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit juga, walaupun di Majapahit itu juga akhirnya agama Hindu juga berkembang, tapi agama Buddha tenggelam sejak runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478 ya. Dan pada waktu itu ada 2 orang peramal, Sabdapala dan Naya Genggong, meramalkan bahwa agama Buddha akan bangkit kembali 500 tahun kemudian. Dan ternyata benar, pada tahun 1978, Anda tahu apa yang terjadi? Berdirinya Walubi. Walubi yang dulu, yang pertama ya, perwalian umat Buddha Indonesia. Sedangkan Walubi yang sekarang kan perwakilan umat Buddha Indonesia, itu ada perbedaan dikit. Nah, tapi sebelum Walubi terbentuk itu sudah ada mulai terlihat benih-benih perkembangan kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Pada tahun 1934 itu Bhikkhu Narada dari Sri Lanka datang ke Indonesia, dan beliau mencari umat Buddha waktu itu tentu di kelenteng-kelenteng ya. Jadi umat Buddha tradisi yang pergi ke kelenteng sembahyang-sembahyang itu, nah dikumpulkan waktu itu oleh Bapak Kwetekwa ya, Bapak Tridharma, terus ya mereka dikumpulkan, terus Bante Narada ceramah, nah Bapak Kwetekwa yang menerjemahkan, itu ya perlahan-lahan terus gitu Bante. Nah pada tahun 1934 juga pada bulan Maret itu juga diadakan upacara di Candi Borobudur, karena Bante Narada juga membawa cangkokan pohon Bodhi gitu ya. Nah jadi 1934 juga sudah ada perayaan di Candi Borobudur.
Nah, Candi Borobudur, nah terus belakangan ya Bante Asin Jinarakita juga pada tahun 1956 juga merayakan, nah itu resmi perayaan Waisak yang besar-besaran juga di Candi Borobudur. Kita tahu Candi Borobudur merupakan salah satu candi bersejarah milik umat Buddha gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau ada yang mengklaim itu milik umat mereka sebenarnya kurang tepat ya. Karena itu milik umat Buddha yang berlokasi di daerah Magelang gitu ya. Candi Borobudur merupakan pusat ibadah umat Buddha Indonesia, khususnya pada setiap perayaan Waisak. Nah, ini juga perayaan Waisak akan diadakan juga di Candi Borobudur, dan banyak juga umat Buddha yang sudah pergi ke sana. Dan di sana juga sama nanti ada pengobatan, baksos pengobatan dan lain-lain. Nah, kita tahu Borobudur sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya, warisan dunia UNESCO. Salah satu peninggalan tertua yang sudah diakui sebagai keajaiban dunia, yang didirikan sekitar tahun 800 Masehi abad ke-9 pada saat pemerintahan Syairendra itu oleh Raja Samarotungga ya. Beliau memerintahkan untuk mendirikan Candi Borobudur, dan kita tahu Candi Borobudur itu juga luar biasa karena hanya dari batu-batu yang disusun tanpa ada semen gitu ya, tapi bisa berdiri kokoh. Berarti kita bayangkan nenek moyang kita dulu hebat banget ya, luar biasa banget gitu ya. Nah, kita tahu setiap Waisak, setiap menjelang Waisak kita menyambut, kita umat Buddha bergembira. Nah, dalam menyambut Tri Suci Waisak, komunitas Buddha itu kita tahu umat Buddha kan terbagi atas dua golongan ya. Golongan yang meninggalkan hidup keduniawian, itu Pabajita yaitu para biku, dan golongan umat Buddha yang berumah tangga, garawasa, umat perumah tangga. Nah, biasanya biku dan umat Buddha dan umat perumah tangga itu lazim melakukan berbagai kegiatan dhamma menjelang Waisak. Nah, antara lain kita lihat itu di STI ya, di lingkungan Theravada itu dari instruksi dari maksudnya bukan instruksi, maksudnya ada dulu diseragamkan, jadi dari Sangga Theravada Indonesia meminta setiap wihara-wihara binaan STI Magabudi gitu yang Theravada itu supaya mengadakan SPD sebulan pendalaman Dhamma. Sebulan pendalaman Dhamma artinya tiap malam itu mereka akan adakan puja bakti ya, kebaktian gitu. Di daerah-daerah juga di desa-desa. Nah, itu yang dikenal dengan SPD, pendalaman ajaran selama 1 bulan penuh. Ya, baca parita, mengucapkan sutta, jadi baca sutta-sutta, terus dengar khotbah dhamma. Nah, itu yang disebut SPD, sebulan pendalaman dhamma. Jadi tiap hari, tiap sore ada puja bakti dengan narasumber yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian menjalankan, kalau ini di Theravada ya, jadi umat Theravada biasa menjalankan puasa 8 sila, jadi melaksanakan atasila 8 sila. Kita biasa kan hanya menjalankan 5 sila seperti yang tadi Anda baca, 5 sila Pancasila Buddhis. Sila ke-1, 2, 4 dan 5 itu sama. Kalau atasila, sila ketiganya itu beda. Kalau di Pancasila, sila ketiganya Kamesu Micacara Weramani, menghindari berzina. Tapi kalau di atas sila Abrama Carya Weramani, menghindari kehidupan tidak suci. Jadi maksudnya walaupun suami istri pada saat menjalankan atas sila mereka tidak boleh melakukan hubungan seks gitu ya. Jadi mereka ya melatih diri menjalankan kehidupan suci. Kemudian sila ke-6-nya Wikala Bojana Weramani, berpantang makan setelah tengah hari. Jadi tengah hari batasnya ya jam 12 siang gitu. Dulu mahasiswa saya ada yang tanya, Bu kalau kita kerja gimana? Terus kita ngajar nih, jam istirahatnya 12:30 gitu, gimana? Ya saya bilang nggak apa-apa lah kalau telat, maksudnya kan kita melatih diri. Kalau memang ngajar sampai 12:30 baru istirahat, ya makannya 12:30 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu bukan sengaja, itu karena tuntutan tugas kerja gitu. Karena tengah hari kan jam 12 kan antara tiap negara juga berbeda-beda kan.
jam 12 di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur pun beda-beda gitu. Jadi kalau setengah satu masih bisa ditolerir, tapi kalau bisa sih jam 12 siang sudah tidak makan lagi sampai besok pagi kecuali minum. Jadi minum yang cair-cair. Jadi makan hanya pagi dan siang, pagi jam 7, siang. Pagi itu setelah matahari, setelah terang ya. Jadi kalau Anda bangun pagi jam 5 pagi masih gelap-gelap itu belum boleh makan. Jadi makannya itu setelah terang. Jadi setelah daun-daun mulai kelihatan hijau gitu. Artinya kan udah terang gitu, udah ada ya udah terang, ada matahari. Enggak mesti ada matahari, pokoknya udah terang udah boleh makan. Ya batasnya jam 7 lah ya. Jam 7 pagi udah boleh makan. Kemudian jam 11 atau paling telat setengah 12 makan. Nah, setelah jam 12 tidak makan lagi sampai besok pagi kecuali minum. Jadi kalau sore lapar ya minum madu, sirup, wedang jahe. Nah, itu minum yang manis-manis untuk menetralisir lambung supaya tidak asam. Nah, dulu ada yang tanya, kalau saya sakit mah gimana saya atasila gitu. Justru dulu saya tanya, dulu saya dengar waktu itu umat itu tanya pada Bante Kantidaro waktu beliau masih di Dhammacakka Sunter. Sekarang kan beliau sudah di Batu Batu ya Pak Depokan Dhammadippa Arama Batu di Jawa Tengah. Nah beliau bilang justru dengan atasila orang sakit mah itu bisa sembuh. Karena apa? Karena biasa kan kita kerja nih, kan makan tidak teratur kan, tidak teratur. Tapi begitu atasila makan itu teratur, terjadwal. Pagi udah harus makan jam 7, siang jam 11 udah harus makan. Nah makan yang teratur itu membuat kita sehat, sakit mahnya bisa sembuh. Benar, saya dulu sakit mah waktu SMA. Waktu SMA mungkin sering terlambat makan sampai mah saya udah parah banget. Kayak mual-mual gitu. Mungkin orang kirain kayak hamil gitu ya. Sampai mama saya dulu tanya-tanya gimana cara menyembuhkan sakit mah. Ternyata mama saya juga ada usaha sih cari daun sirih, ditumbuk, dihancurin, terus disiram, direbus. Maksudnya dituang air panas, diperes air panasnya diminum gitu. Nah itu juga membantu gitu ya. Akhirnya mas saya sekarang udah sembuh. Terus dulu saya juga ya dulu waktu masih single sering atasila juga. Tapi barusan saya atasila juga nggak berasa lapar gitu malam-malam. Saya cuma minum air putih malah. Saya nggak berasa lapar. Ya karena kalau kita udah biasa nggak akan merasa lapar gitu. Yang penting kita punya niat mau menjalankan atasila. Nah itu sila ke-6. Sila ke-6 kalau sesudah kita atasila nih, sesudah pukul 12 siang juga tidak boleh minum susu. Karena susu itu sebenarnya makanan. Kalau sudah sampai di perut dia akan jadi padat, mengenyangkan. Nah itu nggak boleh. Susu, kopi nggak boleh. Jadi hanya boleh ya minuman-minuman atau kalau jus buahnya yang tidak lebih besar dari 1 kepalan tangan gitu. Jadi kalau jus jeruk masih boleh, tapi kalau jus semangka nggak boleh karena kan dia besar ya. Kelapa juga nggak boleh. Buahnya nggak boleh lebih besar dari 1 kepalan tangan gitu. Kalau kita atasila kita bisa, kalau kita punya niat ya kita nggak akan berasa lapar gitu ya. Yang penting kita memang niatkan gitu. Kita kalau punya cetana yang baik pasti akan ada berkah gitu, pasti akan sukses lah ya gitu kalau kita mau melatih. Kemudian sila ke-7 tidak tidur sila ke-7 tidak menyanyi, menari, tidak bermain musik, tidak berdandan, tidak bersolek. Tapi kalau misalnya kerja, itu dulu saya juga pernah tanya pada Bante, kata Bante, misalnya tuntutan kerja ya harus tampil, dandan. Maksudnya dandannya ya sederhana aja, misalnya lipstick doang, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau bisa memang kita sama sekali tidak bersolek, tidak berdandan gitu. Tapi kalau tampil harus pakai lipstick juga, ya lipstick doang nggak masalah juga gitu ya. Terus tidak menari, menyanyi. Nah itu kalau yang punya hobi nyanyi itu harus ingat gitu, harus benar-benar waspada, sadar, sati dikembangkan, jadi hidup berkesadaran. Jadi jangan tiba-tiba ke WC terus nyanyi gitu. Nah itu juga nggak boleh. Tapi memang kadang-kadang kalau suka orang nanya, Bu kalau perayaan Waisak kan ada nyanyi, terus biku kok dengerin musik nyanyi gitu. Itu lagu Buddhis, kalau lagu Buddhis juga masih boleh lah. Tapi kan kita belum tahu, belum tentu biku itu benar-benar menikmati ya. Siapa tahu biku memang hadir di upacara, terus mungkin biku kan tidak menikmati musik itu, bisa juga gitu ya.
Pokoknya ya kalau kita atas sila ya berpantang, menyanyi, menari, bermain musik dan lain-lain. Kemudian sila ke-8 tidak tidur di ranjang yang tinggi dan mewah gitu ya. Itu mahasiswa Nalanda kan katanya kalau di asrama ranjangnya ranjang susun gitu. Mereka tanya gimana Bu? Kalau ranjang susun tapi kan dari kayu itu nggak mewah lah. Saya bilang ya nggak apa-apa. Cuman kan cetananya ya bukan saya mau menikmati ranjang yang tinggi gitu, bukan seperti itu gitu. Jadi nggak masalah juga sih. Yang penting kita punya niat yang baik, mau menjalankan atas sila itu bagus. Karena Sang Buddha pernah mengatakan barang siapa yang melaksanakan sila lebih banyak akan dianggap lebih dahulu sampai merealisasi nibbana. Artinya kita kan 5 sila biasanya ya. Kalau pada hari-hari Uposatha atau menjelang Waisak ini kita 8 sila, atas sila. Berarti kan silanya lebih banyak dari 5 sila kan. Nah itu berarti lebih tinggi. Kalau Samanera 10 sila, dasa sila ditambah 75 sila sekya. Nah itu juga kan lebih banyak. Kalau biku 227 sila lebih banyak lagi. Makanya biku kan dianggap jalannya lurus gitu menuju perealisasian nibbana, pencapaian nibbana. Kita jalannya belok-belok ya nggak apa-apa juga sih, nanti sampai juga kan. Cuman lebih lama dikit aja ya. Yang penting kita tetap semangat mempraktekkan dhamma itu bagus gitu ya. Nah ini yang atas sila, kemudian bisa juga menjelang Waisak kita mengikuti pelatihan atau retret meditasi. Dan biasanya kan di 1 bulan menjelang Waisak juga ada Pabaja Samanera gitu ya. Supaya nanti bisa ikut rame-rame itu ke Candi Borobudur. Nanti orang-orang kan lihat tuh di Candi Borobudur, Samaneranya banyak banget gitu. Anggota sangganya. Jadi itu bukan biku. Kalau biku ya ada juga biku, tapi kalau biku kan nggak mungkin banyak banget gitu. Jadi kalau biku-biku sementara, Samanera sementara lah ya, Pabaja Samanera sementara itu banyak. Nah itu kan kalau jalan tuh bagus gitu ya, kelihatan berjubah kuning semua. Nah itu bagus. Nah itu biasanya pelatihan. Jadi pelatihan Pabaja Samanera gitu. Jadi Samanera sementara 2 minggu gitu. Biasanya juga menjelang Waisak sih ya. Nah itu namanya pelatihan. Kemudian juga kalau retret meditasi artinya ya menjalankan meditasi misalnya Vipassana. Kalau meditasi Vipassana 10 hari ya bagus. Tapi kalau mau 5 hari juga boleh. Kemarin saya liburan saya sempat mampir ke Padepokan Dhammadippa Arama di Batu Malang. Terus saya tanya sama Bante Kantidaro, beliau sudah 90 tahun lebih tapi ingatannya masih kuat, bagus. Kata Bante, ya sekarang saya udah gak patokin kalau meditasi harus 10 hari gitu. Karena kan kadang orang terbentur kerja. Jadi kata Bante, kalau mau meditasi, jadi namanya udah bukan Vipassana, kalau 10 hari kan Vipassana. Tapi kata Bante kalau orang mau meditasi 5 hari boleh, meditasi 3 hari boleh, atau meditasi Jumat, Sabtu, Minggu aja gak apa-apa juga gitu. Cuma namanya meditasi ya ketenangan batin gitu. Nggak apa-apa daripada nggak berlatih kata Bante. Ya bagus juga sih. Waktu saya datang di situ juga ada yang meditasi gitu. Tapi mungkin cuma 3 hari gitu. Pakai jubah putih ya. Jadi yang pemeditasi supaya beda mereka pakai jubah putih. Meditasi 3 hari. Nah itu bagus sih. Jadi Bante Kanti memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada umat Buddha untuk mempraktekkan meditasi. Karena kalau 10 hari kadang orang terbentur waktu. Kita kerja kan izinnya juga susah, nggak sampai 10 hari, nggak boleh banyak-banyak izin kerja kan gitu. Nah jadi Bante udah kasih 5 hari boleh, 3 hari juga boleh. Yang penting kita berlatih meditasi walaupun 3 hari itu tidak sia-sia. Kita berlatih merasakan bagaimana praktek meditasi yang pernah dijalani oleh Buddha zaman dahulu gitu. Jadi kita meneladani perilaku Buddha yang baik gitu. Nah itu kan bagus gitu. Jadi kalau kita ada waktu boleh sih meditasi. Cuma kalau misalnya kita jauh nggak mesti ke Malang juga, ke Batusan. Di sini Jakarta juga bisa lah ya. Atau ada tiap Jumat di sini masih ada meditasi kan ya. Nah itu juga bisa ikut di Wihara Pelita Masuka. Dulu sebelum pandemi ada tuh tiap Jumat malam ya jam 7 sampai jam 9 ada meditasi. Nah itu juga bisa ikut, bagus juga sih. 2 jam pun kalau rutin setiap minggu juga bagus gitu. Kemudian nanti di rumah dilanjutkan meditasi. Sekarang di sekolah-sekolah juga mulai ada tuh pembiasaan pagi. Murid-murid disuruh meditasi 5 menit, 10 menit itu bagus gitu ya. Nah kemudian ada juga kegiatan lain yang dilakukan
oleh komunitas Buddha, yaitu yang para biku. Para biku menerima pemberian pindapata, sedekah makanan dari masyarakat. Jadi bukan hanya umat Buddha, kadang orang yang memberikan dana makanan itu ada yang Muslim, ada yang beragama non Buddhis, ya itu bagus. Jadi mereka ikut mendukung kegiatan agama Buddha gitu. Nah seperti besok kan ada pindapatan nasional di MGK ya, Mega Glodok Kemayoran, itu bagus juga. Jadi pindapata itu artinya sedekah. Cuman memang kalau biku yang ketat banget dalam Vinaya itu pindapata cuman nasi doang ya, nasi putih gitu. Tapi kalau besok kan pindapata katanya 4 kebutuhan pokok biku, dan diharapkan itu yang makanan kering-kering gitu, yang tidak mudah basi. Jangan makanan siap saji, siap santap ya gitu ya, nggak boleh. Jadi makanan kering-kering gitu, diharapkan seperti itu. Nah kemudian bisa juga berjalan kaki berziarah ke suatu tempat suci. Kemudian juga menjelang Waisak kita juga bisa melakukan samajiwita. Samajiwita artinya hidup dalam batas-batas kemampuan. Jadi kita melatih diri tidak boros gitu. Tapi sejak pandemi kayaknya kita udah nggak boros lagi kali ya. Karena kita kan sekarang kan cari uang juga susah ya, pemasukan sulit gitu. Nah makanya kita harus benar-benar mengelola keuangan kita secara bijak gitu. Membeli hanya yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau dulu kan kita ke supermarket kadang apa kita diskon-diskon kita beli, padahal itu belum tentu kita butuhkan gitu. Nah jadi sekarang kita harus bijak dalam berbelanja. Belilah apa yang dibutuhkan, dan makan juga itu pesan makanan sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan gitu. Maksudnya jangan pesan banyak-banyak terus nanti makanan sisa dibuang-buang gitu, itu nggak boleh lagi ya. Karena sekarang kan kita lihat sementara banyak orang di sekitar kita juga yang kelaparan gitu. Kalau kita bisa membeli makanan banyak terus nggak habis makan dibuang, sementara orang aja butuh banget itu makanan. Makanya kita ya sekarang kita harus bijak lah ya, membeli makanan apa yang benar-benar kita suka gitu, dan beli ya secukupnya aja gitu, jangan berlebihan gitu. Itu kan juga salah satu cara menghemat pengeluaran kita kan. Nah itu yang disebut samajiwita. Sang Buddha kan mengajarkan kita untuk bisa sukses dalam kehidupan di dunia ini, salah satunya yaitu mempraktekkan samajiwita. Hidup dalam batas-batas kemampuan, tidak lebih besar pasak daripada tiang, tidak lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi kalau misalnya kita pendapatannya 4 juta, malah Sang Buddha memberikan perincian loh, kalau minimal 1/4 dari penghasilan kita itu harus ditabung gitu. Jadi kalau kita gajinya misalnya 4 juta, minimal 1 juta ditabung. Jadi kebutuhan biaya hidup 1 bulan 3 juta gitu. Bisa kali ya. Tapi saya kadang bingung gitu ya. Suka lihat, saya bilang, misalnya ada teman saya tuh, dulu saya ada kesempatan ikut kuliah S3 ya, karena dosen kan kita harus S3. Terus sama teman-teman saya tahun lalu kejar ya, paksa akhirnya selesai juga. Nah teman saya ada belum selesai. Saya bilang, Bapak selesaikanlah, sayang tuh S3 tinggal disertasi kan gitu ya. Cuman memang tiap kali mau ujian tuh mesti bayar gitu. Ujian disertasi kan 6 kali ya. Ujian prakualifikasi, terus proposal, praseminar. Nah tapi tiap kali mau ujian itu harus bayar gitu. Ujian praseminar, ujian seminar hasil, ujian tertutup, sidang tertutup, sidang terbuka. Terus dia bilang, nggak ada duit Bu Meta, nggak ada uang. Saya bilang, Bapak nabung lah dari penghasilan Bapak, kan ada gaji, honor gitu, tabung. Nggak bisa Bu Meta, habis tiap bulan katanya. Ya kalau tiap bulan habis gimana? Tapi guru di sekolah saya juga gitu. Kadang belum habis bulan udah habis gitu. Kemarin dia bilang aja, aduh di tabungan saya tinggal 3.000. Tapi besok udah gajian ya Bu Meta ya. Aduh kalau enggak saya mau dari mana itu duit. Kadang gitu ya. Ya kita kalau memang penghasilannya segitu, kita harus hemat lah ya, hemat. Misalnya biasa makan ayam goreng ya, sekarang jangan vegetarian aja ya. Tapi veganya yang murah, jangan yang mahal gitu. Ada vegetarian di restoran vega kan kadang mahal juga ya. Vegetariannya tuh nasi, sayur. Kalau di warteg murah loh. Nasi, sayur 2 macam sama tempe tahu aja, nggak usah ayam. Kalau ayam memang mahal gitu ya. Nah jadi kita hemat-hemat lah. Sampai nanti gaji udah datang lagi baru gitu. Jangan sampai belum gajian lagi udah habis gitu. Nah itu kan berarti
seperti kurang bijak dalam mengelola keuangan gitu. Nah, kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Jadi ya pengeluaran harus kita atur gitu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu. Nanti repot kalau tiap bulan utang terus, lama-lama hutangnya numpuk ya repot gitu. Kemudian juga jangan mau terkena itu ya. Itu ada guru di sekolah saya, anaknya kan kuliah kos di Surabaya. Tiba-tiba dia telepon mamanya nangis-nangis. Katanya dia kena pinjol ya, pinjaman online gitu. Dia ditelepon, mungkin kena hipnotis gitu. Akhirnya dia mau pinjem. Tapi kan itu bunga berbunga gitu. Dan akhirnya sampai udah numpuk gede, terus orangnya mau datang gitu. Jadi minta mamanya harus bayar, kalau enggak dia ya nanti bisa diapain gitu. Jadi akhirnya terpaksa mamanya ya cari-cari pinjaman untuk bayar pinjol itu gitu. Nah, makanya kita jangan mau tergoda. Makanya kita harus selalu sadar, kembangkan sati. Terus kalau terima handphone tuh ya hati-hati gitu, harus sadar gitu, jangan mau kena hipnotis gitu. Supaya kita nggak kena tipu gitu. Makanya rajin baca parita lah ya, rajin baca parita. Dulu Bante Sukemo tuh bilang supaya nggak sering kena hipnotis, kena tipu ya baca parita. Mora parita ya, kalau di Theravada tuh ada mora parita. Tapi itu bacanya mesti jam 6 pagi, jam 6 sore, nggak boleh lewat. Ya tapi semua nggak hanya cukup dengan baca parita sih ya, dengan karma baik kita juga gitu. Yang penting kita kembangkan sati, perhatian, kewaspadaan, kemudian banyak berbuat baik. Ya kalau kita banyak berbuat baik, mudah-mudahan perbuatan baik kita itu ya bisa menunda berbuahnya karma buruk, menekan dan mungkin memotong buah karma buruk. Jadi kalau kita banyak berbuat karma baik, banyak berbuat baik, sepertinya si musibah akan jauh dari kita gitu. Mudah-mudahan musibah jauh dari kita. Tapi berbuat baiknya juga harus tulus gitu ya. Jangan setelah berbuat baik terus orang yang kita tolong nggak tahu balas budi, kita ungkit-ungkit, kita ngomelin dia gitu. Nah itu kan berarti kayak nggak ikhlas ya berbuat baiknya gitu ya. Nah itu kan kurang baik. Kita harus berbuat baik, tulus lah. Pokoknya udahlah, dia mau tahu balas budi atau enggak ya udah lepas aja gitu. Supaya kita tidak kecewa gitu. Karena kalau tidak kita bisa kecewa. Kadang ada umat bilang, Bu itu saudara loh, saudara kandung loh. Kokonya nggak tahu diri. Dulu susah saya tolongin, sekarang udah lumayan dia nggak mau nolongin saya, nggak mau balas itu ingat jasa saya segala macam. Ya udahlah, saya bilang lepas aja. Kalau enggak kan kita kesel, kita kecewa, ngomel-ngomel. Akhirnya kita melakukan aku salah wacikama, jadi melakukan karma buruk. Nah, kalau karma buruk kita lakukan, akhirnya akan memperpanjang penderitaan kita. Nah, kan kita rugi. Ya memang ada orang bilang, Bu teori gampang ya Bu, praktek susah. Ya iya, teori harus kita pelajari untuk kita hayati dan kita praktekkan perlahan-lahan di dalam hidup kita ini. Karena kalau kita belajar dhamma hanya sekedar teori, ya memang kurang mendalam. Jadi harus dipraktekkan gitu. Nah ini praktek dhamma ya mengibarkan bendera Buddhis ya, Panji Buddhis juga bisa. Panji Buddhis tahu ya? Nah ini bendera Buddhis terdiri dari 6 warna. Kalau dipasangnya begitu, jadi tiangnya di kiri. Jadi warna biru, kuning. Sebenarnya bendera Buddhis itu terdiri dari 6 warna ya, bukan 5. Jadi yang campuran itu termasuk salah satu warna. Biru, kuning, merah, putih, jingga. Kemudian campuran dari kelima warna itu. Ini warna-warna ini keluar dari tubuh Sang Buddha pada saat beliau bermeditasi mengenai Abhidhamma pada minggu keempat setelah beliau mencapai Bodhi. Nah kemudian warna-warna sinar yang keluar dari tubuh Sang Buddha itu akhirnya diambil menjadi warna bendera Buddhis. Nah bendera Buddhis ini pertama kali dikibarkan di hampir semua wihara dan rumah penduduk di negara Sri Lanka ya, pada hari suci Waisak pada tahun 1885. Nah, bendera Buddhis ini pertama kali dirancang. Bendera Buddhis ini dirancang oleh Kolonel Henry Steele Olcott.
Beliau hidup pada tahun 1832 sampai 1907. Nah itu kolonel itu luar biasa juga ya, luar biasa ya bisa merancang bendera Buddhis. Nah jadi biru melambangkan bakti. Nah anak-anak harus berbakti kepada orang tua karena orang tua telah berjasa besar. Tanpa orang tua anak-anak tidak mungkin bisa hidup. Kita bayangkan ketika kecil, ketika masih bayi, memegang botol susu untuk minum susu saja kan tidak sanggup ya, apalagi untuk bertahan hidup. Jadi karena cinta kasih, pengorbanan, didikan, bimbingan yang baik dari mama dan papa, maka anak-anak bisa tumbuh menjadi manusia dewasa yang baik. Itu makanya anak-anak harus tahu berterima kasih. Tapi memang orang tua penting ya mendidik anak ketika masih kecil. Saya ingatkan, saya mungkin sudah sampaikan berkali-kali, kalau di agama lain dikatakan didiklah anak sejak lahir, tapi di agama Buddha lebih jauh lagi, didiklah anak sejak terjadinya pembuahan. Jadi ketika pengantin baru, suami istri akan melakukan hubungan seks itu harus baca parita dulu, terus bertekad beradi tanah, semoga makhluk yang masuk itu berasal dari alam dewa gitu ya. Sehingga nanti makhluk yang masuknya kalau dari alam dewa itu akan jadi anak kita yang anak yang baik, mudah dididik, diatur, nurut, patuh gitu ya. Anak-anak harus diberikan bekal pendidikan agama sejak kecil gitu ya. Ketika sudah bisa berjalan, ajaklah ke sekolah minggu Buddhis. Terus tapi kita sebagai orang tua juga harus memberikan keteladanan. Sehingga anak kita nanti bisa jadi anak yang baik, umat Buddha yang baik, yang bisa mengerti makna hakikat kehidupan ini, bisa tegar menghadapi duka. Saya berapa hari lalu, 2-3 hari lalu nonton video, saya dikirim di grup teman, ada satu video, itu gadis Jerman, telanjang bulat di Bali ya, itu dia nggak malu banget ya. Ternyata dia kehabisan uang, jadi dari Jerman datang ke Bali kehabisan uang untuk pulang gitu, jadi dia buat sensasi, mungkin supaya orang juga berbelas kasihan pada dia, atau dia dideportasi kan, kalau deportasi mungkin dipulangin gratis kali ya naik pesawat terbangnya ya. Nah itu jadi, itu saya lihat loh videonya dia jalan, itu lagi ada acara pertunjukan, depan ada penari Bali lagi nari-nari, itu seorang bule lagi nonton-nonton gitu. Nah dia jalan dari belakang terus ke depan, telanjang bulat bener-bener gak pakai apa-apa gitu. Jalan ke depan, naik ke panggung, lewatin yang penari itu, naik ke panggung, terus di panggung mungkin ada dekor pintu gitu, dia dobrak itu pintu yang di panggung itu. Terus ada petugas datang, terus dia balik tuh, turun lagi, telanjang bulat itu, dia turun, terus ke sana, terus dia gini-gini sembahyang. Terus segitu dia putar lagi, balik lagi, naik lagi ke panggung. Terakhir ditangkap, dia dianggap depresi, ya mungkin stres, depresi. Terus katanya sempat dibawa ke rumah sakit jiwa juga gitu. Nah itu kan, kalau kita lihat itu kok gadis bule dari Jerman itu bisa, dia apa datang sendiri gitu ke Bali? Mungkin enggak kali ya. Terus temannya kemana gitu. Nah makanya Sang Buddha bilang kan kita perlu kalyana mita ya, teman yang baik, yang bisa membantu kita di kala duka gitu, di kala sedang dalam kesulitan, bisa memotivasi kita untuk tegar menghadapi duka gitu. Nah, jadi kalau saya lihat cewek bule itu sendiri loh, tapi kok begitu, kalau kelakuannya seperti itu kan, ya dia malu juga lah nanti kalau suatu saat dia sadar ya dia telanjang di videoin begitu kan malu banget gitu ya. Nah kita makanya harus punya hiri dan otapa. Kayak kita umat Buddha kan punya sila ya, sila. Dasar dari pelaksanaan sila adalah hiri dan otapa. Hiri rasa malu untuk berbuat salah, otapa rasa takut akan akibat dari perbuatan salah gitu. Ya kita kan mau berbuat sesuatu kita sadari ini baik atau tidak. Kalau tidak ya jangan kita lakukan gitu kan, memalukan gitu ya. Nah jadi ya itu kayaknya mudah-mudahan gadis itu mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk perjalanan hidupnya ya. Nah kita lihat hari suci Waisak tahun ini jatuh pada hari, kalau tahun Buddhis yang BA itu Buddhis era ya, Buddhis era, tahun Buddhis 2567, nah itu jatuh pada hari Minggu tanggal 4 Juni. Detik Waisaknya jam 10 pagi, 10 lewat 41 menit 19 detik gitu. Nah sebaiknya sebelum mungkin jam 10 lewat 30 lah kita udah meditasi gitu ya, meditasi. Nanti jam 10 lewat 30 udah meditasi terus sampai jam 10.45 lah ya.
Kalau kita bisa meditasi 15 menit di melewati detik-detik Waisak itu bagus sekali ya. Jadi kita merenungkan keagungan Buddha, merenungkan keindahan dari Buddha Dhamma itu sendiri, ajaran Buddha itu. Nah itu mudah-mudahan sadar kita, keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha bisa semakin kokoh. Sehingga kita tidak mudah beralih agama. Saya ngajar di sekolah Buddhis ya, murid-murid saya beragama Buddha ketika sekolah itu hanya belajar agama Buddha gitu. Tapi setelah lulus saya dapat informasi, wah ada yang lapor, Bu dia udah pindah agama gitu. Ya sebenarnya agak sedih juga, berarti pendidikan di sekolah kami kurang berhasil gitu ya, sadanya kurang tertanam kuat gitu. Kok setelah dia lulus kuliah kerja pindah agama gitu. Walaupun pindah agama di agama Buddha nggak masalah gitu, tidak dikatakan murtad gitu ya. Kalau di agama lain kan bilang pindah agama itu murtad, dosa gitu. Kalau di agama Buddha tidak sih, cuma berarti sayang amat gitu ya. Kan udah dapat intan permata Triratna kan, intan permata diamond itu yang berharga banget gitu ya, kok dibuang gitu, lepas gitu ya. Saya ada satu mahasiswa alumni yang udah pindah agama tuh, saya sempat WA, saya tanya dia gitu, bagaimana kabar kamu, apakah kamu masih punya permata gitu, permata Tiratana, intan berlian, itu kan Triratna, ratna itu kan permata, intan berlian gitu. Kita kalau sudah punya intan berlian sampai kita buang itu sayang banget gitu, sampai lepas gitu sayang banget gitu ya. Tapi memang pentingnya belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, pentingnya kita selalu melakukan puja kali ya, baca parita gitu ya. Karena kalau kita jauh dari Dhamma kita bisa ya seperti terhipnotis, kena guna-guna dan lain-lain ya mungkin. Karena kan ada tugas, itu alumni dari sekolah saya yang jadi dokter, tugas di daerah. Nah mungkin di daerah itu ya ada macam-macam kali ya. Tapi ya udahlah terserah dia, karma berarti kan karma baik dia untuk mengenal agama Buddha sudah habis sampai di situ gitu. Ya sudahlah, karena kalau kita tarik dia untuk balik juga. Tapi mamanya nangis-nangis loh. Jadi mamanya datang ke sekolah, ketemuin suhu, nangis-nangis, minta anaknya itu supaya jadi Buddhis lagi gitu. Ya terlambat lah, makanya mamanya juga harusnya didik secara baik, jangan lepas pantau anak gitu ya. Jadi kalau waktu itu anak dilepas gitu ya, terus kemudian dibebaskan, terus setelah pindah agama baru mamanya nangis-nangis, ya udah terlambat gitu. Jadi itu mamanya datang ke sekolah nangis-nangis karena ingin anaknya itu kembali jadi Buddhis gitu. Nah itu kan sayang sekali ya, makanya ibu bapak saudara-saudari kita harus ya perkuat sada kita, perkokoh sada kita, juga anak-anak kita tanamkan sada yang kokoh agar mereka tidak sampai beralih agama gitu kan, karena sayang sekali walaupun pindah agama ya terserah juga gitu ya. Nah jadi kita ya harus di saat-saat menjelang Waisak ini kita kembali merenungkan keagungan Buddha, keindahan dari Buddha Dhamma. Buddha Dhamma itu ajaran Buddha ya kan, ajaran Buddha ya dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya gitu. Nah ajaran Buddha itu tercantum dalam kitab suci Tripitaka. Tipitaka itu bahasa Pali, Tripitaka bahasa Sanskerta. Nah ini Tipitaka terdiri dari Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Vinaya itu peraturan tentang ya peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, sila-sila. Seperti Pancasila Buddhis kalau bagi kita umat rumah tangga, kalau bagi biku ya Patimokkha sila 227 sila. Kalau bikuni lebih banyak lagi 311 sila gitu ya. Nah itu ya ada cara berpakaian, cara makan, cara berjalan. Seperti biku tidak boleh meludah di daun. Nah itu kan karena Sang Buddha memikirkan untuk menjaga lingkungan hidup ya agar bagus gitu. Kalau meludah di daun kan kotor daunnya nantinya gitu. Jadi itu ada di dalam Vinaya Pitaka. Kemudian Sutta Pitaka tentang khotbah-khotbah seperti khotbah Sigalowada Sutta ya, khotbah Sang Buddha tentang kewajiban-kewajiban. Anak harus berbakti pada orang tua harus melakukan kewajibannya kepada anak-anak. Jadi hubungan timbal balik. Nah itu kan intinya kan kalau anak berbakti pada orang tua berarti anak berbuat baik kan. Nah berbuat baik
Nah kalau Winaya Pitaka kan intisarinya apa? Janganlah berbuat jahat. Sutta Pitaka intisarinya tambahlah kebaikan, berbuatlah baik. Kalau Abhidhamma Pitaka intisarinya sucikan pikiran, bersihkan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita bersih, maka ucapan dan perbuatan kita juga akan baik. Dan kita tahu pikiran merupakan pelopor dari segala sesuatu. Nah maka kembangkan terus kusala cita, pikiran-pikiran baik, agar ucapan dan perbuatan kita juga baik. Berikan maaf pada orang-orang yang bersalah. Yakinlah bahwa hukum karma itu tetap adil ya. Jadi kalau orang yang bersalah itu kita berikan maaf, dia tetap akan terkena buah karma buruknya gitu. Kita yang memberikan maaf berarti kita berbuat baik, melakukan abaya dana, berbuat baik. Karena kalau kita misalnya itu seperti di TV ya, kalau kita lihat kasus kriminal ya, itu sampai yang di semen itu, yang itu bos Aqua ya kayak masalah, dia mungkin ngomong kasar gitu, akhirnya pegawainya marah gitu, tersinggung gitu, akhirnya dia mutilasi itu bosnya, dipotong-potong tangan kakinya, terus diuruk di dalam tanah, di semen gitu. Tapi ternyata semennya nggak sempurna gitu, sehingga masih tercium bau busuk gitu, bau mayat. Nah istrinya udah 4 hari cari-cari kok suaminya nggak pulang-pulang gitu. Lalu tokonya dibongkar, digedor gitu, ternyata ya ketemu itu jenazah suaminya udah di semen gitu sama pegawainya. Nah itu karena apa? Karena ucapan yang kasar. Jadi katanya pegawainya itu tersinggung dengan kata-kata kasar dari bosnya itu gitu. Kita sekarang, dulu saya ingat ya Bapak Cornelius Wawor bilang gini, kalau kita ngomel-ngomel pegawai kita, pembantu kita, percuma. Kita bilang bodoh lu kamu. Ya kalau dia pintar mana mau jadi pembantu kita kan. Nah jadi ya karena dia bodoh makanya dia jadi pembantu kita, ya udah kita maklumin aja gitu. Karena kalau kita ngomel-ngomel pun juga nggak ada gunanya, malah capek hati sendiri, sakit kan nanti. Malah kalau kita ngomong kasar dia tersinggung, wah nanti dia ingat. Dulu juga pernah ada kan kasus yang di Medan tuh. Nah itu juga karena kata-kata kasar akhirnya bosnya dua-duanya suami istri dibunuh loh sama mantan pegawainya gitu. Nah rugi kan. Nah kita sama karyawan kita nggak usah ngomong kasar lah. Ya kita kasih tahu, nasehatin, mudah-mudahan bisa berubah menjadi lebih baik. Karena kalau kita ngomel-ngomel nanti takutnya dia dendam gitu kan, rugi kita. Nanti kalau dia dendam sama kita, dia bisa celakain kita rugi gitu. Kita tentu ingin hidup tenang dan berbahagia, makanya kembangkan pikiran baik terus, berikan maaf pada orang yang bersalah pada kita, ya bersikaplah bijak gitu ya. Nah kita tahu ini sabda Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta. Sang Buddha pernah mengatakan, karena Ananda waktu itu bertanya kepada Sang Buddha, kalau nanti Bante sudah tiada, siapa yang akan menjadi guru kami gitu. Nah Sang Buddha tidak menunjuk seorang pengganti pun, tapi Sang Buddha mengatakan, Ananda, setelah aku wafat, maka Dhamma dan Winaya yang aku nyatakan dan tetapkan inilah yang akan menjadi gurumu kelak setelah aku tiada. Nah jadi sekarang yang menjadi guru kita adalah Dhamma dan Winaya, artinya Dhamma itu Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka, Winaya itu Winaya Pitaka, ya artinya intinya Tripitaka inilah ya. Nah itu yang akan menjadi guru kita. Nah jadi kita kalau ada masalah, ada apa-apa, carilah solusinya di dalam kitab suci Tripitaka itu. Nah maka belajarlah Tripitaka secara baik, secara serius, kemudian hayati, pahami, cermati, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa berbahagia. Nah ini kemarin saya bawa ya anak-anak SMA kelas 3 itu kan perpisahan di Lembang, Bandung ya. Nah akhirnya kita ada ke Lembang, ke Wipasana Graha, dan ternyata saya jalan-jalan di belakang ternyata ada gambar, ini gambar Paticca Samuppada. Sebenarnya ini bukan hanya gambar Paticca Samuppada ya, tapi Wheel of Life ya, roda kehidupan. Nah itu bagus banget ya, di tembok, di dinding itu bisa digambar seperti itu. Gambar atau sekarang kan bisa di print juga ya, dicetak ya, ditempel gitu. Tapi minimal bagus ada gambar Wheel of Life ini, jadi mengingatkan kita. Nah itu kan yang di dalam lingkaran paling dalam, yang di tengah itu 3 ekor hewan kan, itu melambangkan apa? Melambangkan loba, dosa, dan moha. Ayam itu melambangkan loba, karena ayam itu kan serakah ya, kalau dikasih makan dia berebutan gitu ya. Kalau ular itu dosa, karena dia ular binatang pendendam kan ya, kita toel sedikit
mendesis marah. Nah, itu lambang dari dosa. Kalau babi itu lambang moha, karena babi males ya, jadi moha. Nah, karena adanya loba, dosa, dan moha, kita akhirnya tunggang langgang terus dalam roda samsara ini. Nah, makanya loba, dosa, dan moha ini harus kita kikis perlahan-lahan dari dalam diri kita. Nah, Sang Buddha di sana menunjukkan pada kita semua untuk keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian ini untuk merealisasi nibbana. Jadi yang di kanan Sang Buddha, di itu sebelah sana Sang Buddha, di sini yang Dhammacakka itu lambang dari nibbana gitu. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita untuk bebas dari penderitaan, ya keluarlah dari samsara ini, dari lingkaran kelahiran dan kematian ini untuk merealisasi nibbana. Nah, untuk merealisasi nibbana tentunya kita juga harus melaksanakan jalan mulia berunsur 8 yang disebut Arya Atangika Magga. Nah, ini ada 8, ini jalannya satu ya, tapi mempunyai 8 unsur. Jadi disebut jalan mulia berunsur 8 atau beruas 8. Nah, ini juga harus kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terlebih-lebih di saat-saat Waisak ini. Jadi pertama samaditi pengertian benar atau pandangan benar. Jadi kita mengerti segala sesuatu secara benar. Dengan cara apa ya? Seperti yang hari ini Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, itu belajar Buddha Dhamma, mempraktekkan, mendengarkan Dhamma. Nah, itu kan untuk mengembangkan panya ya, kebijaksanaan. Kemudian sama sankapa, pikiran benar, pikiran yang bersih, yang penuh cinta kasih sayang, pikiran yang bebas dari kebencian, dari keserakahan, dan seterusnya. Kemudian sama waca, ucapan benar, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus benar, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak bicara kasar, tidak omong kosong. Kemudian sama kamanta, perbuatan benar, berarti menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berzina. Berzina itu nggak ada gunanya ya, berselingkuh itu malah menambah penderitaan. Kemudian sama ajiwa sih lebih tepat diterjemahkan penghidupan benar ya. Cuman ini memang saya ambil itu foto, nggak bisa dirubah. Pencarian benar. Kalau pencarian benar kan seolah-olah bekerja mencari uang gitu. Sedangkan jalan mulia berunsur 8 ini harus dilaksanakan oleh semua komunitas Buddha. Jadi bukan hanya umat perumah tangga, tapi juga termasuk para biku, para anggota sangga. Nah, anggota sangga juga harus melakukan penghidupan benar, melakukan sama ajiwa. Misalnya apa? Tidak boleh meminta-minta sesuatu kepada umat, kecuali umat itu sudah menyatakan pawarana, sudah menyatakan diri gitu. Bante, kalau Bante perlu apa, Bante katakan aja, nanti saya akan siapkan. Nah, kalau umat sudah menyatakan seperti itu, biku boleh minta. Tapi kalau enggak boleh gitu. Nah, kalau biku tidak ditawarkan terus biku minta, berarti dia melakukan penghidupan salah gitu. Kalau salah namanya mica ya, mica ajiwa. Kalau benar sama ajiwa gitu. Tapi biku-biku ya biasa berusaha melatih diri melakukan penghidupan benar lah ya. Kemudian sama wayama, upaya benar, sama sati, perhatian benar, lalu sama-sama di konsentrasi benar. Yang 3, 4, dan 5 sama waca, sama kamanta, sama ajiwa itu kelompok sila. Kemudian sama wayama, sama sati, sama samadhi itu kelompok meditasi samadhi. Lalu samaditi, sama sankapa itu kelompok panya, kebijaksanaan. Berarti intinya kalau dari jalan mulia berunsur 8 ini bisa disingkat menjadi 3. Yaitu sila, samadhi, dan panya. Nah, sila, samadhi, dan panya ini harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terus menerus sepanjang hidup kita ini. Karena inilah jalan untuk merealisasi nibbana, jalan untuk mencapai nibbana. Nibbana merupakan tujuan terakhir kita, tujuan terakhir umat Buddha. Itu kan tujuan kita, dan kita harus lakukan langkah-langkah ke arah tercapainya tujuan kita itu. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ini, sila, samadhi, dan panya. Ya minimal sila lah ya, sila. Terus waktu-waktu tertentu seperti Waisak ini, menjelang Waisak kita melaksanakan meditasi. Terus tadi yang kalau ada SPD, sebulan pendalaman Dhamma, kan tujuannya untuk mengembangkan panya. Ya seperti ibu bapak saudara-saudari mengikuti puja bakti setiap Sabtu Minggu, itu kan juga untuk mengembangkan panya, ya itu bagus sekali.
Nah ini kita lihat umat Buddha ya harus menjalankan Arya Tangikamaga, menjalankan hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Terutama di saat-saat menjelang Waisak ini kita harus lebih fokus ke praktek Dhamma ya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa hidup tenang, bahagia, dan pada akhirnya bisa merealisasi nibbana walaupun tidak mudah. Kadang kita mau berbuat baik juga suka ada tantangannya gitu ya. Nah ini pesan dari Bante Panyawaro juga sangat bagus sekali. Intinya sih memerlukan keteladanan. Ini Bante bilang masyarakat kita sekarang membutuhkan keteladanan seorang pemimpin, keteladanan seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang mampu mengalahkan dirinya sendiri untuk peduli kepada yang lain. Apabila seseorang tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri, hanya mencari kenikmatan pribadi, maka ia tidak mampu memimpin yang lain. Jadi kalau kita mau memimpin yang lain, kita sendiri harus bisa memberikan keteladanan, contoh yang baik. Ya seperti orang tua itu, ya kita ingin anak kita jadi baik, kita sendiri harus menunjukkan perilaku yang baik. Kalau kita mau anak kita tidak berbohong, ya kita jangan berbohong gitu. Kalau kita mau anak kita tidak merokok, kita sendiri juga jangan merokok di depan anak-anak. Kita ingin anak kita tidak bicara kasar, nah kita juga harus tidak bicara kasar di depan anak-anak gitu ya. Ya keteladanan itu penting sekali. Kalau saya ingat ya dulu anak saya waktu masih SMA yang sekarang udah jadi dokter, anak kedua saya. SMA pernah dia di ujian di satu ruangan. Dia kan namanya S Sopaka, kan saya kasih nama Sopaka ya. Sopaka itu siswa Sang Buddha yang umur 7 tahun mencapai arahat. Dia ujian di satu ruangan, ruang terakhir ya, ruang 7 ya. Terus yang dari kelas dia 12 IPA kali, cuma 5 orang gitu. Tapi 5 orang itu ya ada satu yang paling pinter, anak saya sedang-sedang, terus 3 tuh kurang pinter gitu. Tapi ternyata ketika keluar nilai ulangannya, yang teman-temannya 3 orang yang kurang pinter kok nilainya lebih tinggi dari anak saya. Terus saya tanya, Dede, kok nilai Dede cuma KKM gitu ya? Kok teman Dede bisa lebih tinggi? Terus anak saya tanya, Ma, emang Mama mau Dede nyontek gitu? Ya enggak lah deh, saya bilang gitu. Jadi saya selalu tanamkan anak saya nggak boleh jangan nyontek pada saat ulangan, mendingan jujur gitu ya. Nah jadi ada satu yang pintar, ternyata 3 temennya itu nyontek sama yang pintar gitu. Tapi anak saya nggak mau nyontek, ya bagus lah ya. Dia santai-santai, tapi akhirnya saya, dulu anak saya yang kedua ini memang mungkin pintar ya, tapi males banget belajarnya. Terus waktu kuliah kedokteran juga saya empon-potan gitu ya. Karena kedokteran kan DO itu kalau nggak mencapai target tuh di semester 4 apa. Saya sampai berdoa, maksudnya biar baca parita lah ya, saya bantu dukung. Karena pernah tuh besoknya mau ujian, hari ini masih main game gitu ya. Terus saya bilang anak saya, Dede, besok ujian jangan main game lagi, belajar deh, belajar. Dia bilang apa? Mama ngomong sekali lagi, Dede sengaja nggak mau lulusin gitu. Saya kaget tuh. Saya kaget, akhirnya setelah itu saya diam aja. Cuman saya bantu motivasi dari belakang. Saya ya doa. Tapi emang doa orang tua itu bagus loh, manjur. Jadi orang tua harus mendoakan anak-anak untuk ya sukses di dalam studi dan karir nantinya. Nah jadi kita orang tua jangan sumpah-sumpahin anak, itu nggak boleh ya. Saya lihat ada orang tua kesel tuh anaknya kurang ajar, bandel, nakal banget, sampai dia sumpah-sumpahin gitu. Itu sumpah orang tua sangat beresiko gitu ya. Jadi jangan sumpah-sumpahin anak lah. Karena saya ingat dulu Pak Mediarto Prawiro, waktu saya aktif di wihara ini juga, Pak Mediarto Prawiro pernah ngomong, Meta Dewi, anak itu buah hati gitu ya. Itu kata-kata itu selalu saya ingat dalam saya mendidik anak-anak saya. Jadi anak saya bagaimanapun ya waktu kecil orang bilang bandel ya. Tapi suami saya bilang kreatif gitu ya. Terus saya bayangin tuh, karena Pak Mediarto bilang anak itu buah hati. Jadi saya selalu bayangin, ini buah hati yang harus saya didik, saya bimbing, saya bina gitu ya. Tapi akhirnya bisa berubah gitu ya, dari yang dibilang bandel jadi nggak bandel gitu. Makanya dulu ketika Pak Chaoming masih hidup tuh, waktu anak saya SMP, Pak Chaoming sampai heran, kok anaknya Meta Dewi kok jadi berubah ya, jadi baik begini ya, ini reinkarnasi dari mana gitu ya. Dia kira ya Pak Chaoming bercanda gitu, tapi memang akhirnya setelah SMP bisa berubah.
Ya itu pasti doa ya, mau harapan kita ya, harapan kita kan kita bimbing terus dengan juga mengembangkan pikiran-pikiran baik ya, kita berharap berdoa juga supaya anak kita jadi baik gitu ya. Tapi itu pasti ada berkahnya juga. Jadi tolong jangan sekali-kali orang tua nyumpahin anak, itu sangat tidak baik. Kalau anak bandel pun jangan dibilang bandel, bilang aja kreatif gitu ya. Karena pernah dulu di sekolah saya juga ada anak yang misalnya kalau kurang pinter, itu dulu orang tuanya bodoh sih ya. Anak itu kurang pinter, terus anak itu dipanggil blow on gitu. On itu singkatan dari blow on. Bener-bener anaknya jadi nggak pinter sampai nggak naik kelas gitu jadi anaknya. Nah itu guru BP-nya bilang, Bu itu orang tuanya salah sih. Ngapain anak dikatain blow on gitu. Jadi bener-bener blow on jadinya ya. Anak jangan dikatain bodoh, blow on, tolol, itu nggak boleh ya. Jangan. Jadi kita ucapkan aja baik-baik. Kalau misalnya anak kurang semangat, nah lebih semangat lagi ya gitu. Oh kamu udah usaha baik, udah baik. Kita puji dulu. Pertama kita puji, terus kita ya motivasi. Puji dulu, terus kita sadarkan gitu. Ayo semangat ya, belajar yang rajin ya gitu. Dan jangan dipaksa gitu. Seperti saya kan dulu paksa anak saya harus belajar. Nah, tapi akhirnya saya bilang ya tetap saya motivasi ngomong pelan-pelan gitu. Jadi jangan paksa, dia lagi main game kita suruh berhenti nggak bakalan mau kayaknya ya. Karena kalau lagi main game lagi asik begitu kan. Biasa anak kalau udah kecanduan game tuh udah susah lepas. Tapi harus kita didik gitu. Supaya bisa lepas perlahan-lahan. Nah jadi kita sebagai orang tua tunjukkan keteladanan kita, baru anak-anak kita juga bisa jadi manusia yang berguna nantinya. Nah ini saya cuplikan seorang samanera kecil lah. Ini Pak Baja Samanera sementara. Dia tersenyum kan wajahnya ya. Maka ini ada kata-kata, hidup tidaklah mungkin sempurna, tetapi harus hidup dengan bahagia. Tidur pun masih bisa tertawa, tersenyum. Hiduplah dengan sederhana, mensyukuri yang sudah ada. Itulah arti bahagia. Jadi kita harus bersyukur. Jangan merasa tidak puas terus dengan apa yang sudah kita dapatkan. Karena kalau kita tidak pernah puas, kita tidak akan bahagia gitu. Jadi kita harus bersyukur, oh iya saya udah bisa dapat berkah seperti ini, udah lumayan lah ya. Terus saya berjuang lagi, usaha lagi yang gigih, yang semangat, baru nanti bisa lebih maju lagi. Nah ini ya tadi saya intinya ya itu kelompok Theravada, tapi Mahayana kita umat Buddha ya jangan kelompok-kelompok, ya pokoknya kita jalankan aja apa aja, atasila. Tapi ada juga yang menjalankan vegetarian juga itu bagus. Berpantang makan daging tujuannya untuk mengembangkan cinta kasih. Jadi dia tidak mau makan daging hewan karena membayangkan bahwa hewan itu juga makhluk hidup yang harus dihargai kehidupannya gitu. Jadi berarti kan dia mengembangkan cinta kasih yang universal kepada semua makhluk termasuk hewan-hewan. Nah kalau kita bisa vegetarian juga bagus gitu ya. Oke, kemudian ini menjelang Waisak juga ada Pindapata. Nah biasanya kalau Pindapata nasional yang di jalan-jalan gitu, kita berikan makanan-makanan kering gitu ya. Nah ini dana yang dapat diberikan persembahan puja berupa 4 kebutuhan pokok biku, makanan, jubah, obat-obatan, dan tempat tinggal. Nah ini besok ada Pindapata nasional di Kemayoran ya. Nah ini ada anak-anak, nih kalau di Myanmar ya, Burma ya, di Burma, anak-anak kecil tuh liburan sekolah ikut Pak Baja Samanera latihan tuh, mereka bawa bowl, mangkok untuk Pindapata. Nah ini pagi-pagi mereka siap untuk Pindapata, bawa mangkok-mangkok gitu. Tapi kalau anak-anak kecil dilatih terus seperti ini bagus banget ya. Nah ini kita lihat juga sekarang yang Buddhis juga udah banyak dari yang orang bule-bule ya. Ini remaja-remaja putri bule, mereka duduk bertumpul lutut memberikan dana kepada biku gitu ya. Ini Pindapata juga, biku sedang melakukan Pindapata. Nah ini juga Bante sedang Pindapata. Oke ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga dari saat ini kita ke Waisak masih seminggu ya, sampai minggu depan. Kita gunakan waktu dengan baik. Kalau bisa kita yang belum atas sila kita atas sila. Kalau yang sudah atas sila mau lanjut lagi boleh. Atau yang sudah vegetarian mau lanjut boleh. Atau yang belum ya kita gunakan waktu 1 minggu ini untuk lebih mempraktekkan dhamma dengan atas sila, vegetarian, atau
dengan baca buku-buku Dhamma dan lain-lain itu bagus sekali. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Sambil mempersiapkan pertanyaan tertulis yang masuk, bisa ditulis di secari kertas di kursi Bapak Ibu masing-masing. Marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Mari teman-teman sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian pada halaman 118. Kita nyanyikan bersama-sama, judulnya satu kata. Satu kata tentang Dhamma lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita mulai lagi dari paragraf kedua. Satu syair tentang Dhamma lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan metta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Sastri, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini
kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau tidak ada berarti udah ngerti semuanya. Mungkin jika tidak ada, Ramani Meta Dewi bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Ya, setiap tahun kita memperingati Hari Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting yang terjadi pada diri pribadi Buddha Gautama, Guru Agung kita semua. Nah, tahun ini juga kita akan memperingati Waisak pada tanggal 4 Juni nanti. Mudah-mudahan kita bisa melakukan praktek Dhamma yang lebih baik lagi di saat menjelang Waisak ini dan setelah Waisak juga gitu. Karena praktek Dhamma ini pasti akan membawa kebahagiaan. Karena Sang Buddha pernah mengatakan barang siapa yang mempraktekkan Dhamma, maka Dhamma itu akan melindungi orang yang melaksanakannya. Jadi kalau kita mempraktekkan ajaran Buddha, selalu berpedoman kepada Buddha Dhamma, sikap tingkah laku kita sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan, maka kita pasti akan hidup tenang dan berbahagia. Kita melaksanakan sila, samadhi, dan panya, pasti kita bisa merealisasi nibbana pada suatu saat nanti. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat, semoga kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, semoga kita selalu berbahagia, semoga kita senantiasa hidup dalam ketenangan. Sadhu, sadhu, sadhu. Soti Hontu, Namo Buddhaya.